Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap rekan-rekan semua yang hadir di sini dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Kembali lagi bersama kami, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Bogor, Angkatan 8, Kelompok 4. Pada podcast kali ini, kami akan membahas terkait dengan penyelenggaraan pemerintah menuju smart governance. Baiklah, sebelum lebih lanjut pembicaraan kita, alangkah baiknya untuk masing-masing peserta memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Syarifah sebagai perawat terampil di RSUD Cibinong. Selanjutnya boleh Kang Wija? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijanardi, saya peranata laboratorium kesehatan dari Puskesmas Cirimekar. Oke, baik. Selanjutnya boleh Teh Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahil Lestari sebagai perawat terampil di RSUD Cibinong. Terima kasih. Selanjutnya boleh Teh Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Oktatiani sebagai bidan pelaksana di Puskesmas Curug. Baik, selanjutnya Teh Haula yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haula Eni Kumala sebagai perawat terampil di RSUD Cibinong. Baik, terima kasih semuanya telah memperkenalkan diri. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan rules berdiskusi kali ini. Sebelumnya nanti saya akan memperlihatkan isu yang berkaitan dengan pemerintah menuju smart governance. Setelah rekan-rekan semua melihat isu yang saya sajikan, selanjutnya rekan-rekan semua dapat menganalisis isu tersebut menggunakan nilai-nilai smart ASN yang sudah kita pelajari pekan lalu. Bagaimana? Mengerti semua? Siap, mengerti. Baiklah, karena semua sudah mengerti, selanjutnya saya akan menayangkan isu yang saya miliki. Sudah terlihat semuanya? Sudah. Baik, ini adalah gambar di mana pemerintah Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan pemerintah menuju smart government sudah dipenuhi standar pelaksanaan SPBE. SPBE adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini berdasarkan pada Permenpan RB nomor 59 tahun 2020. Lalu selanjutnya gambar yang kedua. Sudah terlihat? Gambar yang kedua ini dibuktikan dengan pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia meluncurkan suatu aplikasi yang berbasis elektronik untuk melakukan pengelolaan terhadap kinerja pegawainya. Aplikasi ini diberi nama Si Cantik. Baiklah, dari berita yang telah saya sampaikan, sekarang saatnya untuk rekan-rekan semua menyampaikan analisis isu tersebut dari segi nilai smart ASN yang ada. Apakah aplikasi ini dapat menunjang pemerintah Kabupaten Bogor menuju smart governance dalam segi sistem pemerintahan berbasis elektronik? Baik, sebelumnya saya akan sedikit mengingatkan kembali apa saja yang terdapat dalam nilai smart ASN tersebut. Yang pertama ada nilai integritas, lalu nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, hospitality, dan berjiwa entrepreneurship. Dan yang terakhir ada networking. Baik, sepertinya semua terlihat sudah tidak sabar untuk menyampaikan analisisnya masing-masing. Untuk rekan-rekan yang mau menanggapi terlebih dahulu, saya persilakan. Siapa dulu? Boleh Teh, saya Teh. Oh ya, Teh Hula, boleh?
Baik, terima kasih Teh Sarifah. Ya. Di sini menurut saya untuk aplikasi si cantik ini sudah mendukung untuk smart government. Jika dari smart ASN itu masuk ke dalam poin yang pertama yaitu integritas ya. Dari segi integritas itu sendiri seperti yang kita tahu bahwa integritas mencerminkan dari diri kita sendiri di dalam organisasi dari perilaku dan tindakan sehari-hari yang menunjukkan konsistensi antara ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Nah, dengan adanya aplikasi si cantik ini, kita dapat membangun integritas kita sebagai seorang ASN, di mana seorang ASN itu harus disiplin, akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya dari aplikasi si cantik ini ya, kita haruskan untuk absen dan mau nggak mau kita harus datang tepat waktu. Dengan kita datang tepat waktu, pelayanan kepada masyarakat juga akan tepat waktu dan lancar sehingga tidak ada terjadinya komplain dari masyarakat karena keterlambatan pelayanan. Iya, Ya, benar begitu, sekali. Taipa. Karena ada buktinya ya kalau dari Iya. aplikasi si cantik itu ya. Iya, karena kan kita harus absen mau nggak mau. Iya, dan harus di tempat ya. Iya. Mm-mm. Dan untuk selanjutnya nih, teman-teman, ada indikator tentang profesionalisme. Nah, indikator ini di mana perwujudan smart ASN dalam profesionalisme itu melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan penuh kejujuran. Aplikasi si cantik ini juga sejalan dengan indikator ini. Dalam aplikasi si cantik kan ada pengisian LHKP ya, seperti Iya, yang kita betul. semua tahu. Nah, LHKP pun ini ada form rencana kegiatan kita yang akan kita lakukan. Di situ kita dituntut untuk profesional sesuai dengan tugas kita, tanggung jawab kita terhadap pekerjaan kita, karena semua nanti harus ada buktinya dari keseluruhan yang sudah kita kerjakan. Bisa berupa foto, dokumen, terus kemudian nanti kan kita submit, kemudian dievaluasi oleh fasilitator di instansi masing-masing tempat kita bekerja. Begitu Teh Sarifah dan teman-teman untuk dari segi profesionalismenya. Benar sekali ya. Jadi untuk kita melaksanakan tugas sebagai ASN bisa dinilai dari aplikasi tersebut ya Teh. Iya, betul. Nah, untuk menurut pendapat saya nih ya, kalau buat Kabupaten Bogor nih sudah masuk ke dalam pemerintah yang berbasis elektronik karena sudah menciptakan atau aplikasi ini, yaitu aplikasi cantik bagi para ASN sesuai dengan peraturan Bupati Bogor nomor 63 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, dengan tujuan SPBE ini salah satunya itu kan meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas untuk dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, tujuannya ini sesuai dengan aplikasi yang sudah dibuat oleh Kabupaten Bogor. Sehingga para ASN itu juga bisa meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja khususnya para pegawai ASN. Begitu Teh. Benar sekali. Karena kalau dari segi nilai Smart ASN yang tadi integritas dan profesionalisme, aplikasi si cantik ini bisa ya memenuhi syarat ya Teh. Iya, Dan sudah semuanya. masuk gitu ke dalam tujuan SPB. Iya, baik. Ya. Selanjutnya ya, untuk analisis Smart ASN-nya dipersilakan. Siapa yang mau? Gue ya? Eh. Potong aja. Potong aja ya buruan. Iya. Di sini saya mau memberikan penjelasan tentang indikator yaitu nasionalisme ya. Untuk segi Smart ASN, indikator nasionalisme itu yang berarti bahwa setiap melaksanakan tugas atau pekerjaan itu harus bersungguh-sungguh dan loyal terhadap instansi dimanapun kita bekerja, karena itu menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Dengan cara kita bertanggung jawab sama pekerjaan kita, terus sama disiplin, itu bisa menjadi tolak ukur juga buat diri kita sendiri untuk menjadi yang Smart ASN. Baik.
Lalu selanjutnya, Boleh saya Teh? iya boleh. Dari indikator menguasai IT-nya mungkin ya Teh, penggunaan si cantik penggunaan si cantik juga bisa diaplikasikan dengan perwujudan Smart ASN. Bisa kita masukin ke dalam indikator menguasai IT. Saya mau bilang aplikasi teknologi baru ini diterapkan di lingkungan ASN Kabupaten Bogor. Jadi otomatis kita sebagai Smart ASN harus lebih mengenali lagi tentang teknologi ini agar bisa menguasai teknologi baru ini. Karena kalau tidak, kita sendiri yang rugi. Seperti contohnya, kalau dulu absen manual atau fingerprint, sekarang kita bisa absen cukup dengan aplikasi cantik aja. Itu sudah mencatat semuanya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Dan kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi baru ini, kita sendiri yang rugi karena nanti kita nggak bisa absen, nggak bisa isi LHKP, dan kita tidak dianggap bekerja kalau kita tidak absen, walaupun kita datang ke puskesmas tepat waktu. Misalnya kalau belum absen di si cantik, tetap aja kita dianggap tidak bekerja. Iya, karena nggak ada buktinya ya Teh. Iya, jadi karena itu kita harus belajar mengoperasikan si cantik, karena aplikasi ini juga memudahkan kita untuk mengisi SKP. Misalnya SKP kan dibutuhkan untuk kenaikan golongan ya, kalau nggak kenaikan pangkat. Jadi enak di si cantik itu udah terekamlah SKP kita. Jadi kalau kenaikan pangkat sama golongan, udah tinggal ngeprint aja SKP-nya kita per semester gitu Teh. Jadi intinya ya, jadi seorang ASN penting sekali mempelajari ilmu teknologi yang berkembang saat ini karena membantu untuk kita menjalankan tugas sebagai ASN yang profesional. Mungkin seperti itu Teh. Iya, benar sekali. Karena dengan adanya aplikasi ini, kita sebagai ASN mau tidak mau harus mau menguasai IT ya Teh. Nah, sedangkan menguasai IT kan adalah salah satu dari nilai Smart ASN itu sendiri. Ya, betul sekali sih. Boleh selanjutnya ada yang mau menambahkan? Baik, selanjutnya kalau dari nilai networking ya, aplikasi si cantik ini juga menunjang kita dalam membangun hubungan jejaring yang harmonis dengan atasan, dengan staf. Karena dalam aplikasi ini, misalnya ketika kita ingin menentukan sasaran kinerja pegawai, kita harus melakukan banyak dialog bersama atasan. Dalam hal ini secara tidak langsung, aplikasi ini juga menuntut kita untuk membangun hubungan yang harmonis. Salah satu contoh lain pada aplikasi ini juga terkadang kita suka dapat pemberitahuan di mana ada hari ulang tahun rekan-rekan kita, dan setelah dari pemberitaan tersebut kan kita langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepada rekan-rekan kita. Itu juga termasuk salah satu menjalin hubungan pertemanan yang harmonis ya. Oleh sebab itu aplikasi ini memang menunjang kita untuk dapat membangun hubungan jejaring yang harmonis antara pimpinan dan sesama ASN di lingkup kerja itu. Iya. Karena di si cantik itu juga ada data-data kita ya, data-data lengkap. Jadi kita tahu, atasan tahu tentang identitas kita dan segala macamnya ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya Teh Rahayu ada yang mau ditambahin lagi? Saya mau menambahkan ini indikator dari segi hospitality. Sebenarnya hubungan antara hospital dan BPSDM itu sebagai penyedia aplikasi si cantik. Dan kita sebagai pengguna aplikasi si cantik, di sini saya bisa ambil nilai dari perspektifnya, yaitu untuk pengajuan cuti lebih mudah. Dan untuk penggunaan aplikasi cantik itu juga sendiri dapat meningkatkan kinerja pegawai. Jadi bila kinerja kita meningkat terhadap pelayanan publik, kita juga akan lebih meningkatkan lagi kinerja kita kepada publiknya. Jadi biar publik itu merasa puas sama kita, biar publik itu merasa kalau kita juga tidak pernah membeda-bedakan juga, tetap ramah sama mereka tanpa harus melihat latar belakang juga sih. Sudah Teh? Ini tuh aja Teh. Oh iya, baik. Ada yang mau ditambahkan lagi dari rekan-rekan semua? Atau sudah cukup? Cukup. Cukup Teh.
Oke, sudah cukup. Baiklah, mungkin yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan kita kali ini adalah menurut kelompok kami, Kabupaten Bogor meluncurkan aplikasi Si Cantik ini memasuki standar dari smart governance, karena dari peluncuran Si Cantik ini telah memenuhi beberapa nilai-nilai dari Smart ASN tersebut ya. Karena saya rasa sudah cukup pembicaraan kita. Harapannya semoga dari podcast ini teman-teman semua yang mendengarkan dapat bertambah wawasannya, khususnya mengenai pemerintah menuju smart governance. Kurang lebihnya saya Syarifah dan kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.